Banjir akibat hujan lebat terjadi di sejumlah daerah. Daerah mana saja yang diprediksi akan mengalami hujan lebat? Untuk mengetahuinya kita akan tanyakan langsung kepada Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Guswanto. Selamat malam Pak Abraham. Ya Pak Guswanto, salam sehat. Dari mana, daerah mana saja yang berpotensi mengalami hujan deras dan berisiko terjadinya banjir? Baik, kalau kita lihat daripada beberapa analisis maupun perakiraan yang dilakukan oleh BMKG selama 3 hari ke depan ini, yang perlu kita waspadai yaitu beberapa wilayah, misalkan dengan status siaga misalkan. Kita lihat di sini ada Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan untuk yang waspada itu kita bisa melihat di Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Papua. Dan untuk tanggal 3/12 itu kita juga mesti melihat ini di Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan, serta Papua. Nah, perlu diketahui Abraham, hingga malam ini seperti kita lihat di Nusa Tenggara Timur, di Kupang, itu masih terjadi hujan. Di Jawa Tengah juga seperti di Semarang juga masih terjadi hujan. Dan Kalimantan Barat itu juga masih terjadi hujan, dan sedikit ada di Sumatera Utara, ini juga masih hujan. Ini perlu kita waspadai untuk daerah-daerah yang artinya nanti masih peresapan tanahnya itu sudah mulai jenuh. Oke. Kira-kira demikian. Kira-kira dalam jangka berapa waktu lama hujan deras ini akan terjadi di wilayah-wilayah yang Anda sebutkan tadi? Baik, kalau berdasarkan analisis OLR, MGO, aktivitas gelombang ekuator maupun pantauan daerah konvergensi ataupun analisis kondisi lokalnya, ini kita lihat seperti yang rilis yang kita terbitkan kemarin, itu sekitar masih sampai tanggal 14. Dan kita masih memiliki potensi ini akan perpanjang sampai tanggal 23 maupun 24 Maret, yang nanti akan berangsur berkurang hingga April. Namun yang perlu ditekankan dulu sekarang adalah sampai tanggal 14, karena sampai tanggal 14 ini aktivitas MGO maupun monsun barat itu masih cukup kuat. Ini yang menyebabkan potensi-potensi awan hujan muncul. Oke, tapi sejauh ini tidak ada risiko tinggi yang berarti ya Pak Guswanto, dalam artian misalnya terganggunya jadwal penerbangan lain sebagainya? Untuk jadwal penerbangan sebenarnya kita juga sudah memiliki informasi untuk daerah untuk penerbangan ya. Kita lihat, kita sampaikan di sini Abraham, untuk daerah penerbangan itu sendiri kan sebenarnya yang mengganggu ketidaknyamanan penerbangan itu adalah potensi awan cumulonimbus dengan cakupan spasial maksimum itu antara 50-70% hingga 75% lebih. Misalkan yang dengan cakupan lebih besar dari 75% ataupun frekuen, itu terjadi di Samudra Hindia, Laut Flores, NTB, NTT, Laut Sawu, Laut Arafura, Laut Banda. Ini perlu dijadikan pedoman supaya dihindari untuk jalur penerbangan. Terakhir ya Pak Guswanto, apa yang penting untuk diwaspadai warga di masa hujan tinggi? Baik, yang perlu diwaspadai Abraham oleh masyarakat, yang pertama adalah karena ini juga sudah merupakan hujan yang hampir berakhir, tentunya tanah itu sudah mulai jenuh ataupun sungai juga sudah mulai dipenuhi oleh air hujan, maka diwaspadai meluapnya air hujan karena tidak tertampung ataupun karena ada sampah yang menutup. Yang kedua, waspada longsor dan banjir bandang di daerah pegunungan, perbukitan ataupun wilayah yang memiliki lereng curam. Dan wilayah cekungan atau genangan air ini biasanya terjadi, misalkan daerah-daerah yang memiliki cekung ya. Kemudian waspada angin kencang ini masih terjadi di sekitar wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat maupun NTT. Karena kalau saya lihat tadi ada potensi angin kencang hingga 30 knot. Kemudian untuk tinggi gelombang, karena ada bibit siklon 91S,
ini perlu waspada, tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter. Ini terjadi di wilayah Bengkulu, Laut Selat Sunda, bagian barat selatan, kemudian selatan Banten hingga Jawa Timur. Oke. Ini hingga Laut Samudra Hindia Selatan, Ya. Banten, NTT. Kira-kira itu, Abraham. Dan jangan lupa mengupdate informasi Ya. BMKG ya. Ya, terima Demikian. kasih. Terima kasih Pak Guswanto atas keterangan yang Anda sampaikan kepada kami.